في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. Wa Ibni Abbasin, dan dari Abdullah bin Abbas, annahu sesungguhnya ayat khalidina fiha illa masya Allah, itu fiman menjelaskan orang alima yang mengetahui siapa Allah, annahum sesungguhnya man itu yu'minuna beriman siapa man. Fama maka adapun lafat ma itu bimakna man dengan maknanya lafat man, illa ma yasha Allah, ma di situ bermakna man. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu itu hakimun, itu hakimun ahli hikmah fi sun'ihi di dalam perbuatannya Rob. Alimun pun mengetahui bi khalqihi dengan makhluknya Rob. Wa kadzalika, dan sebagaimana menyenangkan, kama mata'na artinya sebagaimana menyenangkan atau memoles ya. Kama mata'na sebagaimana menyenangkan aku, menyenangkan dalam artian di sini melulu diberikan kesempatan, tidak dihukum secara langsung orang-orang yang maksiat. Orang-orang yang maksiat itu tidak dihukum secara langsung. Kama mata'na sebagaimana menyenangkan aku usotal insi pada maksiatnya orang-orang, wal jinni dan jin, ba'dihim yaitu sebagian dari atau ba'dhum yaitu sebagian dari usotal insi wal jinni bi ba'din dengan sebagian yang lain. Nuwali menjadikan penguasaan aku, nuwali menjadikan penguasaan aku, minal wilayati adapun lafadz nuwali itu dari masdar al wilayah. Ba'dadz zalimina pada sebagian orang-orang yang zalim, ba'don yaitu sebagian yang lain, ay ala ba'din artinya atas sebagian yang lain. Bima dengan perkara kanu yang ada siapa zalimin itu yaksibuna melakukan siapa zalimin pada man. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Minal ma'asi nyatanya dari maksiat-maksiat.
Ya ma'syarul jinni, wahai sekumpulan jin wal insi dan manusia. Jadi kalau kalimat wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, itu apa? Allah menguasakan orang yang sama-sama zalim. Jadi orang zalim mengajak orang lain untuk zalim gitu. Wong maksiat itu biasanya golek konco, gitu. Golek konco. Kadang-kadang kita pikir-pikir kenapa orang yang ngajak puasa, orang yang ngajak sholat atau ngajak hal-hal yang baik lah ya, itu ada saja yang ngelawan, maksudnya mengkritik lah, mengkritik buat apa sholat gitu-gitu, buat apa menutup aurat, buat apa hukum Islam, bahkan kan begitu. Nah, tapi kalau yang mengajak pada maksiat, nah itu akan saling tolong menolong biasanya. Nah, jadi ya memang seperti itu karakter manusia ketika sudah terjebak pada satu kezaliman, maka biasanya dia akan cenderung ngejak konco. Nah, bahkan saling mendolimi, misalnya gak gelem, misalkan gak mau memusnahkan sebagian bangsa yang lain yang tidak mau mengikuti kezaliman. Bahkan fenomena itu kita saksikan sekarang nih, subuh-subuh belok berita Israel. Jadi anaknya Donald Trump itu kan pengacara sebuah perusahaan wisata dan perhotelan. Itu memberikan statement bahwa Gaza akan dibuat Gaza waterfront. Itu adalah perhotelan yang di situ ada ada pemandangan air mancur gitu ya. Dan misinya apa? Kalau misalkan orang-orangnya belum menyingkir semuanya nih, belum bersih nih, maka si anaknya Donald Trump ini akan terus melakukan clear up koyo mejo mari mangan ya, diresiki kabeh, diresiki, disemprot. Nah, itu yang mereka lakukan. Ini yang dimaksud dari ayat muwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Jadi ada perilaku zalim, menggantikan manusia dengan gedung-gedung, bukan dibeli lahannya, lahannya tidak dibeli tapi direbut paksa, nggak bisa melakukan sendiri, aja. Kalau sudah terjebak pada kondisi tersebut, ya ini akan terus dilakukan seperti itu. Betapa ngerinya, betapa menakutkannya ambisi manusia. Jadi kehancuran di dunia ini, kehancuran di sebuah lingkungan itu sebenarnya yang terbesar penyebabnya adalah ego manusia. Kalau sudah berkehendak buruk pada orang lain, berkehendak buruk pada lingkungan, kalau tidak bisa melakukan sendiri akan membayar mahal untuk mengajak banyak sekali teman. Dan ya ono ae sing garai kebujuk nih. Ada orang-orang yang akan terbujuk atau bahkan kelompok yang terbujuk untuk mengikuti ajakan maksiat tersebut. Ya ma'syarul jinni, wahai sekumpulan jin wal insi dan manusia, alam ya'tikum, tidakkah mendatangi kum pada kalian siapa rusulun, para utusan minkum dari kalian. Ai mimma jmu'ikum artinya dari kelompok kalian. Ai ba'dikum artinya sebagian dari kalian, as-shadiqi yang benar, bil insi dengan manusia.
au rusulal jinni atau beberapa utusan dari jin, nuduri yang bisa menakut-nakuti atau bisa memberi peringatan. Siapa al-jin? Alladzina, yaitu jin yasma'una yang mendengarkan. Siapa alladzin? Kalamar rusuli, pada kalamnya para utusan. Fayuballighuna, maka menyampaikan siapa alladzin qaumahum, pada kaumnya alladzin. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Jadi memang gabungan jin manusia, antara jin dan manusia yang berbuat kerusakan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini ada terus yang seperti ini sampai akhir zaman. Nah, ayat ini memberikan satu memberikan tahdir, ya, memberikan sebuah pertanyaan peringatan kepada jin dan manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah sudah diturunkan seorang rusul, ya, bahkan beberapa utusan, beberapa rasul yang diutus untuk menunjukkan kebenaran. Yakusuna, yang menceritakan siapa rusul, alaikum, atas kalian, ayati, pada ayat-ayatku. Wa yungdiruna, dan memberi peringatan, memperingatkan siapa rusul kum, pada kalian, liqa ayaumikum, pada bertemu hari kalian, hada, yaitu ini hari kiamat. Qalu, berkata siapa, ma'syarul jinni wal insi, syahidna, menyaksikan aku, ala anfusina, atas diriku. Ai qad balago, artinya telah sampai apa ma utusan, telah sampai laqad balagona, telah sampai pada kami. Qala, berkata siapa, Allah Ta'ala, wa gharratuhum, dan menipu hum, pada ma'asyirul jinni wal insi, apa al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Jika mereka ditanya, tidakkah diturunkan kepadamu para utusan yang menceritakan kisah-kisah dan memberikan peringatan, mereka menjawab, jin dan manusia yang tersesat dalam maksiat itu menjawab, syahidna ala anfusina, saya menyaksikan dengan diri saya sendiri, bahkan bukan dari cerita, mengalami kehidupan bersama Rasulullah. Tapi wa gharratuhumul hayatud dunya, mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Falam yu'minu, maka tidak beriman siapa, ma'asyirul jinni wal insi, wa syahidu, dan menyaksikan siapa ma'asyirul jinni wal insi, ala anfusihim, atas dirinya al-jin wal ins, yaitu tadi ma'asyirul jinni wal insi, annahum, pada sesungguhnya ma'asyirul jinni wal insi itu kanu, ada siapa ma'asyirul jinni wal insi, ya ma'asyirul jinni wal insi, baliknya ke situ, ya, itu kafirina, kufur siapa ma'asyirul jinni wal insi. Galika, adapun irsal tersebut, ai irsalur rusuli, artinya terutusnya para utusan, para rasul, itu an, sesungguhnya, sya'an, alamu, adapun lam itu muqaddaratun, dikira-kirakan, wahya, adapun an itu mukhaffafatun, ditakfif, ai li annahu, artinya karena sesungguhnya sya'an. Jadi kalau ada alam yakun rabbuka, itu bagaimana kalau menerjemahkan nih, kalau muroti gitu. Ya zaman sekarang sih sudah banyak ya terjemahan. Cuman kalau sampean pengen, apakah terjemahan yang dicetak oleh Kementerian Agama itu sepenuhnya akurat? Kalau akurasinya terjemahan Kementerian Agama itu ya sekitar
Mungkin tidak 100% ya, karena mungkin ada salah cetak segala macam, tapi ya mendekati sekitar 90%. 10%-nya ya dari kesalahan cetak atau mungkin kesalahan pemilihan kata gitu. Nah, kalau ada kalimat alam yakun, biasanya ada, kalau sampai maknani ada kalimat sesungguhnya sya'an gitu ya. Nah, sya'an itu yang dimaksud apa? Keadaan tersebut. Alam yakun rabbuka muhlikal qura. Sesungguhnya sya'an itu lam yakun tidak ada siapa rabbuka Tuhanmu itu muhlikal qura, yang merusak penduduk desa bidulmin dengan kedoliman, atau bidulmin sebab kedoliman, minha dari al-qura wa ahluha, dan adapun ahlinya al-qura itu ghafiluna, orang-orang yang lalai. Lam yursal artinya tidak diutus ilaihim terhadap ahluha siapa rasulun, rasul yubayinu yang menjelaskan siapa rasul lahum terhadap ahluha. Walikulin, dan itu bagi tiap-tiap orang minal alamina walikulin, dan itu bagi tiap-tiap perkara minal amilina dari amal-amal darajatun. Walikulin darajatun adapun derajat atau ya derajat gitu ya. Jazaun artinya balasan, mimma dari perkara amilu yang melakukan siapa kulin. Min khairin nyatanya dari kebaikan, wa syarrin dan keburukan. Walikullin darajatin mimma amilu. Semua perbuatan akan dibalaskan. Lam yakun rabbuka muhlikal qura bidulmi wa ahluha ghafilun. Di satu lingkungan itu enggak akan rusak ya, kecuali jika penduduknya itu lalai. Wa ma rabbuka, dan tidak ada adapun Tuhanmu itu bighafilin, yang lupa, amma dari perkara ya'maluna yang melakukan siapa kulin, bilyai dengan ya, watai dan ta, wa rabbuka, dan adapun Tuhanmu itu al-ghaniyyu maha kaya, an khalqihi dari makhluknya Rabb, wa ibadatihi dan ibadahnya khalq. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmati, yang memiliki belas kasih. Ia sya apabila menghendaki Rabb yudhib, maka menghilangkan siapa Rabb kum bagi kalian, di ahli Makkah, yaitu ahli Makkah, bil ihlaki dengan kerusakan. Wa yastakhlif, dan bisa menggantikan siapa Rabb min ba'dikum dari setelah kalian, ma pada perkara yasya'u yang menghendaki siapa Rabb, minal khalqi nyatanya dari makhluk. Kama ansya'a sebagaimana menjadikan siapa Rabb kum pada kalian min dzurriyyati qaumin dari keturunan suatu kaum akhirina yang lain. Adzab artinya menghilangkan siapa Allahum pada qaumin akhirin, walakinnahu akan tetapi Allah itu abqa menetapkan siapa Allah kum pada kalian, rahmatan karena belas kasih, lakum terhadap kalian. Innama sesungguhnya perkara tu'aduna yang dijanjikan kalian. Innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah.